sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya tahlil enggak? Iya. Masjid Merah Panjunan itu masjid yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia katanya. Di Indonesia ya? 1400-an. Masya Allah. Oleh Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Dalam penyiaran agama Islam yang pertama, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jam 9:30 kurang beberapa menit kita sudah berada di Masjid Merah. Masjid Merah yang lokasinya ada di Panjunan. Kebetulan kita sudah tidak asing lagi karena saya juga dulu Pak di SMP Muhammadiyah. Oh iya. Teman-teman saya di sini banyak gitu Pak. Ali, Buluknan dan segala macam. Nanti insya Allah saya sudah ngobrol dengan pihak DKM Masjid Merah ini untuk sedikit memberikan ulasan mengenai apa itu Masjid Merah. Barangkali itu bisa Bapak sampaikan. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Perguruan Syarif Hidayatullah Ya, MTS Pak. MTS-nya. Pada yang kami hormati Bapak Ibu guru dari MTS Syarif Hidayatullah, pada para siswa siswi yang Bapak cintai ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul ya dalam rangka thalabul ilmi ya, menuntut ilmu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan terucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan Bapak di sini sebagai pengurus sekaligus juru pelihara Masjid Merah Wali Panjunan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba, selamat datang adik-adik semua di Masjid Merah Wali Panjunan. Ini masjid termasuk masjid yang sangat bersejarah. Masjid di mana masjid ini sebagai tempat pengukuhan para wali. Tidak hanya berkumpulnya para wali, tetapi tempat pengukuhan para wali. Pengukuhan
para wali itu ada wali songo. Satu wali membawai semua wali 9. Jadi satu wali 9. Jadi sukunya 9 ya. Sehingga disebut dengan nama wali songo. Pelantikannya itu di Masjid Merah Wali Panjunan. Masjid ini dibangun oleh Syarif Abdul Rahman bin Tajuddin Al-Maghribi atau yang dikenal dengan Syekh Panjunan ya. Beliau adalah seorang gurunya para wali sekaligus hakim daripada hakimnya para wali yang ditunjuk oleh Kesultanan Cirebon saat itu sebagai salah satu rajanya Pangeran Cakrabuana. Jadi sebelum Syarif Hidayatullah, Syarif Abdul Rahman sudah ada di sini. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1480 Masehi. Ya, pada saat itu lingkungan masjid ini masih hutan belantara. Ya. Depan masjid yang kita lihat itu hamparan laut. Hamparan laut. Jadi ini masjid dibangun tepat di bibir pantai Laut Cirebon. Ya. Oleh karena hal tersebut, maka pembangunan masjid ini dari struktur bangunannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Maksud dan tujuannya agar untuk menghindari terpaan angin laut yang cukup lumayan besar ya, sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Terus di sekelilingnya juga ada pagar ya, pagar tembok ya. Mulai kita masuk dari gapura masjid itu, gapuranya antara gapura kanan dan gapura kiri itu mempunyai bentuk yang berbeda ya. Yang sebelah, kalau dari sini ya sebelah kiri ya, kalau dari luar sebelah kanan. Pokoknya sebelah kanan atau sebelah kiri itu mempunyai motif yang atau corak yang berbeda. Yang sebelah kanan itu bermotif variasi, bermotif ya, ada batiknya, ada coraknya. Sedangkan yang sebelah kirinya, sebelah kanannya itu polos ya. Artinya apa? Jadi para wali itu sudah jauh ke depan. Artinya perbedaan itu pasti ada. Berbeda dalam suku, berbeda dalam budaya, berbeda dalam adat, termasuk perbedaan dalam hal kepercayaan atau agama. Sehingga di luar boleh berbeda, tapi ketika sudah masuk masjid ya, kita sebagai orang Islam ya, itu harus satu tujuan. Apa tujuan kita masuk masjid? Apa tujuannya? Semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam satu ikatan. Apa ikatannya? Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. atau kalimat la ilaha illallah La Muhammadur ilaha Rasulullah. Muhammadur Bagaimana yang tertulis di atas ya, kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perbedaan itu bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak bersatu ya. Jadi kita harus selalu bersama, bersatu apapun itu problematikanya. Masuk ke masjid ini ya, dari apa namanya, gapura masuk, kita lihat di sini ada banyak sekali tiang ya. Tiang ini saka ya. Saka utama atau masjid utamanya itu ini saya ya. Dari mulai saka yang berbentuk silinder ya, bulat atau jalan, ini masjid utamanya, ruang utamanya. Ini sakanya ini jumlahnya 17 saka, 16 saka atau 16 tiang berbentuk bulat ya, satu saka berbentuk persegi, kecilnya segini misalnya.
saka yang berbentuk bulat itu dibagi lagi ya. empat saka atau 4 tiang paling besar di tengah itu ada 4, disebut tiang soko guru ya. 4 tiang itu paling tinggi, itu tingginya kurang lebih paling diukur tuh 9, kurang lebih 9 meter. Untuk saka yang segede ini ya, segede ini dia, itu jumlahnya 12, jumlahnya 12 kurang lebih tingginya 3 ya, 3 meteran, dan satu saka berbentuk persegi seperti ini ya, yang sedang disajar kecil ya. Jumlahnya itu 17. Maknanya kita sebagai seorang muslim harus sekuat mungkin, sebisa mungkin menjaga 17 rakaat atau sholat 5 waktu, karena kokohnya ajaran Islam atau kokohnya agama Islam itu sebagaimana kokohnya kita menjaga sholat 5 waktu. Nah, adik-adik semua jangan sampai bolong sholat 5 waktu ya. Lengkap ya, apa saja sholat 5 waktu: zuhur, Asar, asar, maghrib, isya, subuh. jumlahnya berapa rakaat? 17. Jumlahnya 5 waktu ya. 5. Kalau rakaat berapa? 17 rakaat. 17 rakaat. 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Ini makna daripada jumlah saka atau jumlah tiang yang ada di Masjid Merah Panjang. Masuk lagi kita lihat di sini kok ada pintu kecil ya. Pintunya kecil ke ruang utama. Sedangkan orang dulu kan tinggi-tinggi ya. Nah, ini pintu kecil yang terlihat kita di sini ini, maksud atau filosofinya adalah bahwasanya ketika kita mau menghadap Allah, mau berkomunikasi dengan Allah ya, setidaknya kita harus menundukkan hati kita, tawadhu, rendah hati ya. Jadi maksudnya adalah kita harus rendah hati di hadapan Allah ya. Tidak boleh sombong, jangan sampai ada unsur atau jiwa sombong dalam hati dan pikiran kita. Bersihkan itu semua ya dari sifat sombong dan sejenisnya di hati dengki ya. Itu kita bersihkan. Kita masuk ke dalam ruang utama nanti ya. Ruang utama itu tempat di mana para wali dikukuhkan ya. Nah, kapan kita bisa masuk ke ruang utama ini? Kita bisa masuk saat malam Idul Fitri dan Idul Adha. Selain hari-hari itu, untuk ruang utama tidak dibuka. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam ruang utama nanti pada saat malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Di ruang utama di dalam itu ada mihrab, ada mimbar. Kapasitas ruang utama itu kurang lebih 41 orang ya. Itu tidak lebih tidak kurang, kapasitasnya 41 orang. Nah, di sekitar masjid ini, di tembok-temboknya ini tertempel keramik-keramik. Nah, keramik-keramik ini bersumber dari masa dinasti Ming ya, yang dibawa oleh Ratu Cina yang bernama Ratu Ongqin, putri dari Raja dinasti Ming. Putri Raja Cina ini merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Kenapa kok ada piring-piring ditempel di sini? Tidak hanya sekedar hiasan atau tidak hanya sekedar pepantes bangunan, bukan. Tapi ini
biar generasi yang akan datang itu mengenal bahwasanya syiar Islamnya Sunan Gunung Jati ini tidak hanya di Cirebon, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Nusantara, tetapi syiar Islamnya itu sampai tembus ke tembok Cina, sampai ke negeri Cina ya. Syiar Islamnya Sunan Gunung Jati ini tembus sampai ke negeri Cina. Apakah beliau Sunan Gunung Jati syiarnya itu karena keinginannya sendiri? Tidak. Beliau Sunan Gunung Jati sampai ke negeri Cina ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Sunan Gunung Jati bermujahadah di tempat biasa beliau bermujahadah atau menunjukkan diri untuk Allah, itu tidak ada satu tempat pun yang memberikan khusyuk ya. Sehingga beliau berjalan dan di pesisir laut itu ketemu dengan sampan. Tahu sampan nggak? Perahu kecil, paling banyak itu 2 orang, paling banyak 2 atau 3 orang yang bisa naik di sampan perahu kecil ya, kecil banget ya. Nah, itu beliau minta izin pada yang punya sampan, boleh tidak saya numpang di sampannya Bapak, sampan atau perahu kecil Mamang. Izinkan, terus beliau bermujahadah, bermunajat, sholat atau tidak terasa saking khusyuknya Sunan Gunung Jati itu sudah berada di negeri Cina ya. Jadi malamnya itu bermujahadah, contohnya misalnya entah sholat tahajud atau saking khusyuknya ya. Pagi harinya pas beliau turun dari sampan yang dia tumpangi ya, ternyata bukan Cirebon atau bukan tanah Cirebon yang beliau lihat itu adalah negeri lain, mana orang-orangnya sipit-sipit ya, kulitnya putih ya, orang Cina aja gimana ya, gambaran orang Cina. Ternyata beliau berada jauh dari tanah Cirebon. Bayangkan dalam waktu hanya satu malam kurang, jam 12 itu 1 malam pagi harinya sudah ada di negeri Cina, hanya menaiki sampan. Kalau menurut istilahnya kendaraan mungkin apa tidak ya, naik sampan dalam waktu hanya 4 jam atau 3 jam ya, 3 atau 5 jam, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 6 pagi, itu mungkin tidak ada di negeri Cina. Dari Cirebon tidak mungkin ya, kalau bukan Allah yang menghendaki. Saat itu negeri Cina lagi sedang dilanda wabah penyakit yang ganas ya. Banyak yang meninggal. Kalau sekarang itu COVID ya, itu lebih dari COVID, lebih dari corona. Di negeri Cina itu lagi diserang wabah penyakit yang sangat ganas, sehingga tidak ada satu dokter atau tabib yang mampu menyelesaikan persoalan wabah tersebut. Sunan Gunung Jati datang, ada yang sakit karena tidak ada lagi yang bisa nolong. Ini orang sakit nih, siapapun yang ia lihat dimintai tolong. Kebenaran yang ia lihat adalah Sunan Gunung Jati. Dia minta tolong, wahai Bapak, tolong saya lagi kena sakit wabah, saya nggak kuat, nggak mampu. Terus Sunan Gunung Jati berdoa, terus dikasih obat. Nah, obat tersebut dikasihkan sama yang sakit, orang Cina tadi, dan alhamdulillah Allah kasih sembuh. Sehingga orang Cina yang satu ini sembuh. Nah, sembuhnya orang Cina ini akhirnya meluas, ngomong-ngomong, saya
Islamnya. Saya sembuh, akhirnya rame-rame orang berbondong-bondong. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati dipanggil ke kerajaan Cina, keratonnya, terus dijebak Sunan Gunung Jati karena raja Cinanya cemburu. Apa cemburu? Rakyatnya itu mengeluh-eluhkan Sunan Gunung Jati, ya. Jadi memuji Sunan Gunung Jati, sehingga rajanya itu merasa cemburu, merasa iri, sehingga Sunan Gunung Jatinya itu dijebak. Apa jebakannya? Ya, punya dua orang anak perempuan, yang satunya sedang hamil 9 bulan, yang satunya itu belum. Cuma yang belum ini dipoles seperti orang yang sedang, ya. Singkat cerita, suruh nebak, ternyata tebakannya itu menurut raja ini tidak benar, ya. Setelah masuk kamar masing-masing, ternyata yang sedang tidak hamil terus dipoles supaya hamil itu isinya apa, bokor, ya, bokor kuningnya. Ternyata bokor kuningannya nggak ada, jadi hamil. Nah, di situ histeris, Ratu Ongtin namanya. Sehingga semua orang-orang yang ada dalam kerajaan tersebut itu mendengar, dan merupakan sebuah aib bagi sang raja, ya. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati balik ke Cirebon. Sang ratu ini menangis terus, sehingga rajanya pusing, ya, bersedih juga, dan akhirnya raja itu pun dia sudah susul ke negeri Cirebon, ya. Nah, ini oleh-olehnya ini. Dan sudah sampai di sini, Ratu Ongtin putri dari Raja Cirebon tersebut terus nikahlah dengan Sunan Gunung Jati, punya anak di daerah Kuningan, namanya Pangeran Arya Kemuni, ya. Bokornya mana tadi, Pak? Bokornya lahir berupa anak, ya. Tetapi usianya tidak lama, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu terus meninggal, ya. Nah, hasil pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menghasilkan buat anak, yaitu Pangeran Arya Kemuni, tinggalnya di daerah Kuningan, ya. Ada orang Kuningan di sini. Saya kait. Anak cucunya Ratu Ongtin itu di Kuningan. Asal muasal piring-piring atau keramik Cina yang ada di sini, ya. Itu sejarahnya, ya. Ditempel sebagai bentuk nyata siar Islamnya Sunan Gunung Jati sampai ke negeri, Radhiyallahu dan itu rahimahullah. menunjukkan tunduknya kerajaan Cina atas kerajaan Jir. Ya. Jadi itu beberapa sejarah atau kisah yang ada di sini. Nah, sebenarnya banyak, ya. Barangkali waktunya gurunya terbatas, ya. Barangkali ada yang bertanya, silahkan, ya. Syekh Abdul Rahman kan dijulukin Sunan Panjunan, Panjunan. Kalau di Panjunan itu apa? Bisa dijulukin Panjunan? Ya. Di Syekh Abdul Rahman atau Syekh Panjunan ini punya kebiasaan hobi, ya. Punya kebiasaan atau hobi membuat gerabah. Oh, gerabah. Gerabah itu sejenis alat-alat, ya, alat dapur yang bahan bakunya itu dari tanah liat, ya. Kalau dulu itu ada namanya coet, ya, terus cangkir, ya, tapi dari tanah liat. Nah, alatnya itu disebut anjun. Alat itu buat gerabahnya, ya, disebut anjun. Sehingga nama Syekh Panjunan itu ngambil dari orang nyebutnya Pak Anjun, ya, atau Syekh Anjun. Cuma semakin lama, ya, untuk lebih familiarnya, ya, gampang menyebutnya, jadi Panjunan, ya, Pak Panjunan. Jadi bermula berasal dari nama Anjun, ya, Panjunan, alat yang dibuat untuk membuat gerabah. Kalau makamnya di mana, Pak?
Ibnu. Ya, yang lainnya. So, barangkali ada yang mau tanya. Ini mau bertanya. Ya, yang neng, yang ibu ada nggak? Tadi bapak-bapak yang nanya. Bapak. Nah, jadi adik-adik yang bapak katanya. Ya, gurunya ini ada lagi, ada lagi. bapaknya Syekh Arif Abdurrahman siapa? Namanya tadi itu apa? Syekh Tajuddin, raja dari Maghribi. Kalau sekarang Maroko. Ya. Oh, Dan ada kaitannya juga dengan pangeran Sejahtera Abdurrahman. Pangeran. Kejaksan. Oh iya, Ya, ada. kejaksan. Ada kaitannya. Jadi Syekh Panjunan ini punya 3 adik. Yang pertama Syekh Abdurrahim, apa yang dikenal dengan Syekh Panjunan, ya. Jabat sebagai hakim dalam perkara hukum negara, ya. Kejaksaan, ya. Makanya daerah itu disebut daerah kejaksaan. Ya. Apa namanya? Kejaksaan, ya. Kejaksan. Ya. Itu Syekh Abdurrahim atau Pangeran Kejaksan. Terus yang ke adik kedua itu namanya Syarif Kahfi, nanti dikenal dengan Syekh Dahul Kahfi, ya, yang di Gunung Jati. Terus yang terakhir ini namanya Syarifah Baghdad, ya. Nyai dia Syarifah Baghdad. Jadi Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, Syarif Kahfi dan Syarifah Baghdad ini itu dari negeri Arab datang ke sini tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu sana, untuk belajar. Belajar kepada siapa? Menuntut ilmu kepada siapa? Menuntut ilmu atas petunjuk dari gurunya Syekh. Kepada siapa? Kepada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Loh, saat itu Sunan Gunung Jatinya belum lahir, tetapi sudah disuruh untuk belajar pada Sunan Gunung Jati. Nah, sampai di sini di Cirebon, karena Sunan Gunung Jatinya belum ada, akhirnya beliau belajar pada Syekh Nurjati. Nah, dari Syekh Nurjati beliau menugaskan keempat bersaudara ini dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, dua pangeran ini Syekh Panjunan sama Syekh Abdurrahim, Syekh Kejaksan itu menunggu Sunan Gunung Jati sambil bertapa di Gunung Pelangon, daerah Sumber. Ya. Yang duanya Syarif Kahfi sama Syarifah Baghdad itu jadi abdi dalam Syekh Nurjati di perguruan atau di peguron Gunung Jati, ya, Amparan Jati. Ketika Sunan Gunung Jati diberitakan ada di Cirebon, ya, Syarif Hidayatullah berada di Cirebon, terus mendengar rame, terus Syarif Abdurrahman sama Syarif Abdurrahim itu turun gunung. Ketemuannya di mana? Ya, di Masjid Merah ini, ya. Jadi ketemuannya Sunan Gunung Jati dengan Syekh Panjunan itu bertemunya itu di masjid ini, ya. Jadi masjid ini sudah ada, sudah berdiri tadi, ya. Tuh, jadi tanyanya seperti itu ya jawabannya, ya. Ada kaitannya apa? Kakak dan adik. Kakaknya mana? Kakaknya Syekh Panjunan, adiknya Syekh Kejaksan, Syekh dengan 4.000 orang. Jadi 4.000 orang dari Arab itu bermigrasi ke sini. Masya Allah. Makanya orang Cirebon ini kebanyakannya dari negeri seberang, dari Arab. Jadi tadi dari Maghribi, dari Maroko banget. Ya. Ada yang dari Sam, ya, Syekh Maglub dari Sam. Jadi raja-raja Arab semuanya itu datang ke Cirebon, ya. Raja-raja Arab itu deh. Penerus raja-raja Arab itu semuanya ada di Cirebon, ya. Kalau menurut catatan sejarah. Untuk apa
kenapa sih datang ke Cirebon? Karena di sini ada Syarif Hidayatullah, Sultanul Aulia, rajanya para wali sekaligus rajanya para raja. Karena Syarif Hidayatullah ini adalah penerus raja Jazirah Arab, cuma tidak mau jadi raja di sana. Ya, karena apa? Karena permintaan ibunya supaya apa? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini menyiarkan Islam di negeri atau di tanah kelahiran leluhur ibunya. Di mana? Di Jawa Barat, di Pasundan, tanah Pasundan. Sehingga kerajaannya ditinggal dipimpin Manado. Jadi Syarif Hidayatullah ini adalah raja daripada raja Jazirah Arab. Sehingga apa? Semua raja-raja di bawah Sunan Gunung Jati karena rajanya ke sini, jadi ikut ke sini semua. Jadi di sana tidak ada raja, kosong. Makanya di Arab sampai sekarang perang terus ya. So, kalau adik-adik perhatikan di berita itu di Arab hampir semuanya perang, tidak aman. Karena rajanya semuanya belajar, pun belajar agama Islam. Jadi adik-adik belajarnya jangan sampai putus ya. Lihat contoh para wali, belajarnya terus ya, tidak ada berhentinya ya sampai akhir hayatnya. Ya. Itu yang bisa kuasa. Ada yang lain? Ya, Bapak. Kalau perbedaannya dengan Masjid Sami Cipta Rasa itu apa Pak? Soalnya dari segi arsitekturnya kan sama saja ya, dan juga bangunannya juga sama-sama merah. Perbedaannya jauh. Ini bangun yang pertama dibangun ini dibangun lebih awal. Kalau Kesepuan dibangunnya itu antara 20 atau 30 tahun setelah masjid ini berdiri. Bahkan salah satu masjid tertua di Indonesia itu Ya, ini Masjid Merah Wali Panjungan, masjid tertua malah ya. Awal ajaran Islam adanya masjid ini.